Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama yang kita sebut saja Johnny yang sedang berjalan sambil menyeret samurainya. Tak lama kemudian, muncullah beberapa pria bertopeng dari dalam air. Namun si Johnny ini tampak tidak memiliki rasa takut sedikit pun di wajahnya, dan dengan santainya dia menghabisi mereka semua secepat kilat. Semua musuh itu pun tumbang tanpa sempat melakukan penyerangan sedikit pun, hingga akhirnya Johnny berhadapan dengan Grandmaster pedang kelompok itu tanpa banyak bacot. Mereka pun langsung melakukan adu tebas dan ia berhasil memenangkan pertarungan. Setelah pria itu terbunuh, Johnny kini telah menjadi master pedang nomor 1 di dunia. Kemudian ia membuka sebuah kotak di mana ada seorang bayi perempuan yang begitu imut di dalamnya. Bayi itu adalah keturunan dari klan musuhnya, di mana mereka telah bermusuhan sejak 500 tahun lamanya. Dan untuk mengakhiri permusuhan antara klan, mereka Johnny harus membunuh semua musuh dan keturunannya. Pedang telah dihunus, tapi senyum si bayi mungil itu membuat hati si pembantai berdarah dingin ini bergetar. Meruntuhkan segala kekejamannya, ia pun memilih membiarkan bayi tersebut tetap hidup dan membawanya berkelana sampai ia akhirnya dikejar oleh klannya sendiri, yang dimana klannya ini bernama Serulin Sedih. Kelompok itu merupakan pembunuh terkejam di timur, namun karena ingin menyelamatkan si bayi, dia pun terpaksa membantai rekan sesama kelompoknya sendiri. Johnny dan si bayi kini sampai di sebuah warteg. Untuk mengganjal perut yang lapar, tak lama seorang nenek tua pemilik warung datang. Namun, seketika Johnny langsung menusuk nenek itu dengan sumpit di tangannya. Ternyata, SOB si nenek ini adalah salah satu orang yang juga mengincar nyawa sang bayi. Johnny kemudian melanjutkan makannya dan membakar warung itu sambil membawa pergi sang bayi bersamanya. Dengan menaiki sebuah kapal, Johnny memutuskan untuk mengunjungi teman seperjuangannya di tanah yang sangat jauh tanpa membawa apapun kecuali pakaian di bahunya dan sang bayi bersamanya. Setelah beberapa saat berjalan, mereka pun sampai di suatu kota yang tampak telah mati dan tandus bernama Lodi yang berlokasi di tengah gurun bagian barat. Di sana dia disambut oleh seorang pria bernama Iqbal. Johnny kemudian memberikan sebuah foto padanya, di mana pria dalam foto tersebut adalah teman baik dari si Johnny bernama Smiley. Iqbal lalu mengantar mereka ke rumah Smiley yang tampak sudah tak terawat. Di sini terungkap bahwa sahabat baiknya Smiley telah lama meningsoy. Di sisi lain, ketua klan yang tak lain adalah guru dari Johnny, terlihat mulai mengikuti jejaknya dan membawa seluruh pasukan bersamanya. Malam harinya Johnny yang kebingungan karena si bayi menangis tanpa henti, tiba-tiba diserang oleh seorang wanita menggunakan pedang kayu hingga pedang itu patah. Wanita barbar ini bernama Lin. Dia mengira kalau si Johnny ini adalah teman yang selalu diceritakan oleh Smiley, dan Smiley jugalah yang telah mengajarkan Lin cara menggunakan pedang. Mengetahui bayi yang dibawa Johnny tak memiliki nama, ia pun memberi nama bayi itu April. Lalu, Lin mengajak Johnny untuk menjalankan sebuah bisnis laundry, dan sebagai gantinya dia akan mengajarkan bagaimana cara mengganti popok bayi dengan benar. Johnny pun setuju dan mulai bekerja. Suatu pagi datanglah 3 orang remaja pelanggan pertamanya. Alih-alih ingin mencuci baju, mereka malah ingin cari gara-gara dengan Johnny. Beruntungnya Iqbal datang dan langsung meremas biji dalam celana mereka hingga berhenti mengganggu dan bergegas pergi. Iqbal lalu mengajak Johnny jalan-jalan santai untuk melihat-lihat tempat sekitar sambil menjelaskan sejarah daerah tersebut padanya. Ternyata SOB tempat itu dulunya adalah sirkus, namun tidak beroperasi lagi dan terbengkalai. Orang-orang di sana terus berusaha menghidupkan sirkus itu kembali agar ramai pengunjung yang datang seperti sedia kala. Namun sayang tak kunjung ada orang yang datang. Hari demi hari berlalu, Johnny mulai menyadari bahwa ada banyak hal yang harusnya dia pelajari dari dulu di sana.
Ia diajari cara mencuci, menanam bunga, dan membuat sebuah taman. Johnny juga memiliki banyak teman dan menjalani kesehariannya di sana dengan hidup layaknya orang normal, bukan menjadi seorang petarung dan pembunuh seperti dahulu. Suatu hari, melihat Lin pergi ke kuburan dan menaruh bunga di atasnya, dia pun penasaran dan bertanya pada Iqbal. Dan Iqbal pun menceritakan kisah Lin pada Johnny. Jadi sobat, beberapa tahun yang lalu sebelum daerah itu hancur dan bangkrut, sekelompok penjahat koboi datang dan melakukan penjajahan di sana. Lalu Lin ditangkap untuk diserahkan sebagai pemuas nafsu pimpinan mereka, namun ia berhasil kabur dengan menyirami minyak panas ke wajah pimpinan tersebut. Pria itu pun sangat murka dan menembaknya hingga terjatuh. Ayah Lin yang melihat kejadian itu segera berlari menghampiri Lin, namun ditembak tepat di dadanya hingga tewas seketika. Begitu juga dengan ibu dan adiknya yang masih bayi. Mereka semua tewas tepat di depan matanya. Sedangkan Lin berhasil selamat, dan sejak saat itu Lin benar-benar telah dikuasai oleh rasa dendamnya. Dia selalu berlatih melempar untuk membalas perbuatan koboi itu suatu hari nanti. Mendengar kisah Lin yang begitu pilu, Johnny pun mengajari Lin cara melempar pisau dengan baik. Johnny lalu menutup kedua mata Lin dan berdiri di depan sasaran lempar. Awalnya Lin merasa ragu dengan metode mata tertutup ini. Namun Johnny terus membuatnya yakin dan memintanya untuk fokus. Akhirnya Lin berhasil melempar pisau dengan mata tertutup tanpa mengenai Johnny. Lin merasa semakin penasaran dengan keberanian dan kemampuan si Johnny. Dia pun melempar batu dari belakang ke arah bayi April. Namun benar saja, Johnny seketika langsung menangkap batu itu. Bayi April yang mengetahui dirinya dilempar tampak emosi melihat Lin. Ini bayi emang lucu banget ya, Sup. Jadi pengen punya dedek bayi ini jadinya. Malam harinya Lin yang merasa penasaran pada Johnny mempertanyakan kenapa ia dijuluki seruling sedih. Dengan dingin Johnny berkata mereka disebut demikian karena ketika menebas leher, suara terakhir yang keluar layaknya suara seruling sedih. Tak hanya itu, dia juga menjelaskan alasannya bergabung dengan klan seruling sedih. Kemudian Lin memberinya sebuah kalung di mana itu adalah kalung pemberian dari ibunya dulu. Merasa tidak enak, Johnny pun juga memberinya sepasang pedang. Dengan senang Lin mengayunkan pedang itu dan tanpa sengaja melihat pedang legend milik Johnny. Dia ingin melihat dan berusaha membuka pedang itu, namun gagal karena Johnny telah menyegelnya dengan alasan agar pedang itu tidak terdengar suara rintihan jiwa yang telah ia renggut. Di sini juga terungkap jika Johnny membuka kunci pedang itu, maka dipastikan klannya akan mengetahui di mana keberadaannya. Di sisi lain, pemimpin kelompok seruling sedih dan para anak buahnya yang mengikuti jejak Johnny terlihat sudah semakin dekat. Setiap hari Johnny mengajari Lin cara menggunakan pedang dengan epik hingga di suatu malam saat mereka sedang belajar tarung pedang, Lin tanpa basa-basi mencium. Johnny yang tak tahu apa-apa dengan dunia perbucinan itu hanya bisa terdiam membisu menikmatinya. Ia pun bertanya pada diri sendiri, sensasi nikmat apa yang baru saja terjadi sambil memegangi bibirnya. Tak lama kemudian, para bandit koboi datang kembali ke kota tersebut. Sepertinya mereka mencari Lin, namun Lin telah disembunyikan oleh para penduduk di sana. Para bandit koboi itu pun mulai melakukan kekejaman dan kekerasan pada penghuni kota tersebut dengan menjadikan sang badut sebagai sasaran tembak dan si kakek tua pemabuk yang diikat dengan tali lalu ditarik dengan kuda. Hingga Lin yang melihat pimpinan mereka tak sabar ingin membunuhnya. Namun berhasil dicegah oleh Iqbal dan Tumonmen lainnya dengan mengikat Lin di sebuah tiang demi keselamatannya. Merasa berbahaya untuk dirinya, Johnny juga menyita pedang yang diberikan pada Lin. Setelah semua orang keluar, ternyata Lin ini juga cerdik karena ia juga menyimpan sebilah pisau di sepatunya. Dengan pisau itu ia pun meloloskan diri.
Pimpinan bandit koboi ini kembali mencari wanita pemuas nafsunya. Kriteria aneh yang disukainya adalah wanita dengan gigi yang rapi dan bersih. Ia pun menemukan seorang wanita yang pas. Namun sang suami dari wanita itu memohon untuk melepaskan istrinya tanpa belas kasihan pimpinan. Bandit itu malah menembak mereka berdua hingga tewas di tempat. Bersamaan dengan itu, dua orang gadis remaja kemudian berlari ke arah pasangan yang telah tewas tersebut, di mana mereka adalah anak dari pasutri yang ditembak barusan. Kedua remaja itu akhirnya dibawa untuk dijadikan pemuas nafsu oleh pimpinan koboi. Sampai akhirnya Lin muncul dengan gaun merah yang menawan. Dia menawarkan diri menjadi pemuas nafsu pimpinan koboi itu. Di sini Lin berusaha membunuh pimpinan koboi ini dengan menyamar sebagai wanita penggoda. Di sisi lain, penduduk kota yang baru menyadari kalau Lin berhasil kabur langsung mendatangi rumah laundry. Johnny yang mengetahui bahwa Lin pasti pergi untuk membalaskan dendamnya dengan terpaksa, ia membuka segel pedangnya. Bersamaan dengan itu, ketua kelompok yang mendengar suara jeritan dari pedang Johnny langsung mengumpulkan seluruh anggotanya. Kembali pada Lin, terlihat ia telah bersiap untuk membalaskan dendamnya pada pimpinan koboi. Namun sayang penyamarannya diketahui karena wangi khas dari tubuh Lin. Dengan diancam menggunakan pistol, Lin hampir saja diperkeos. Beruntungnya Johnny tiba-tiba muncul dan langsung membantai semua anak buah koboi tersebut. Sang pemimpin koboi yang kabur terkena lemparan pisau oleh Lin saat berusaha melarikan diri. Namun saat topengnya dilepas, dia ternyata bukanlah pimpinan koboi dan pimpinan yang asli berhasil kabur dari kota tersebut. Sadar akan membawa masalah yang lebih besar. Di sana, Johnny pun berencana pergi dari kota mati tersebut, namun dihalangi oleh Iqbal dan seluruh penduduk kota yang mengatakan bahwa para bandit pasti akan kembali datang sebab Lin telah membuat pimpinan koboi itu marah. Tak hanya itu, sobat mereka yang juga sudah lelah ditindas berencana untuk melakukan perlawanan. Mendengar itu, Johnny akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal. Mereka pun menggali sebuah kuburan yang dimana isinya adalah setumpuk senjata lengkap dengan peluru dan bahan peledak. Ternyata sobat sang kakek tua pemabuk yang ditarik dengan kuda oleh koboi sebelumnya. Bernama Arun, dia adalah mantan seorang sniper handal yang telah pensiun. Malam harinya, kedua mantan pembunuh ini pun berbincang di taman yang telah hancur. Arun bercerita bahwa dulunya dia adalah seorang bandit, sampai akhirnya seorang wanita telah merubah dirinya dan membuatnya pensiun dari dunia hitam. Mendengar cerita panjang dari Arun, Johnny pun pergi menemui Lin dan memberikan kembali sepasang pedang kepadanya. Di pagi harinya lonceng dibunyikan sebagai tanda bahwa musuh sudah mulai mendekat. Para penduduk pun sudah bersiap untuk melawan para musuh tersebut. Johnny terlihat berdiri di garis terdepan dengan membawa pedang andalannya, sementara Arun telah bersiap dengan snipernya. Sebagai support di atas komedi putar yang tinggi para koboi yang telah sampai mulai menyerang dengan senjata di tangannya. Koboi itu berhasil memanjat komedi putar untuk menangkap. Ia pun segera kabur dan meledakkan komedi putar itu hingga menjadikan tempat tersebut kuburan bagi para koboi di sana. Namun
Namun para musuh yang berhasil selamat mulai kembali membantai para penduduk dan mengejar mereka hingga secara tiba-tiba muncullah sekelompok ninja bertopeng di atas bangunan-bangunan di sana. Ternyata sobat pasukan Suruling telah sampai dan pada akhirnya terjadilah pertarungan hebat saling bantai di sana. Johnny kemudian mulai bertarung dengan anggota kelompoknya sendiri dan dengan mudahnya membantai semuanya dengan kemampuan yang sangat handal. Sesampainya di tempat laundry, Johnny dan Lin masih dikejar oleh para ninja mereka, lalu meminta Iqbal untuk membawa si bayi bersamanya. Namun naas sobat nyawa Iqbal tak terselamatkan dan si bayi berhasil direbut oleh pimpinan koboi. Mendengar tangisan si bayi, Johnny pun bergegas mendatangi tempat mereka sembunyi. Kini hanya tersisa pimpinan koboi itu untuk pembalasan dendam Lin. Namun belum usai di sana sebab masih ada satu masalah lagi di hadapan mereka, yaitu pimpinan kelompok Seruling sedih karena menganggap Johnny telah berkhianat. Pria itu pun menantang Johnny untuk berduel. Sampai akhirnya Johnny pun harus menyelesaikan permasalahan dengan gurunya itu secara jantan. Namun sangat disayangkan sobat, karena adegan pertarungan mereka yang seharusnya sangat seru itu tidak diperlihatkan, hanya ending dari pertarungan di mana Johnny berhasil membunuh pimpinan kelompoknya itu dengan menebas lehernya. Setelah menyelesaikan duelnya, Johnny pun pamit pada Lin dan penduduk kota yang tersisa, dikarenakan masih ada anggota kelompok. Seruling sedih yang kapan saja bisa mendatanginya. Dia pun menitipkan bayi itu pada Lin demi keselamatannya, dan film pun berakhir. Seru banget kan hari ini? Jangan lupa like, share, dan klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Satu dukungan dari kalian sangat berarti buat aku. See you guys in the next video.